Bismillah, Assalamualaikum guys. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, selama ini bila kita sholat jamaah di masjid, imam selalu memerintahkan kita untuk meluruskan dan merapatkan shaf sholat kita. Pasti tuh imam bila mau memulai sholat jamaah biasanya selalu menyeru sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis sholah. Rapatkan dan luruskan shaf kalian wahai jamaah, karena sesungguhnya itu termasuk kesempurnaan sholat. Gitu biasanya ya. Lantas di era pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak dari masjid yang menyelenggarakan sholat jamaah mengatur shaf-shafnya menjadi lebih renggang. Antar jamaah bisa berjarak antara 1 sampai 1,5 meter. Yang demikian itu gimana hukumnya ya guys? Baik, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Check it out. Sebelum lanjut, dukung channel kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Alright guys, meluruskan maupun merapatkan shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Oleh karena itu, merapatkan shaf sangat dianjurkan dalam kondisi sholat yang normal dan tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi berikut ini. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa aqimus shaffa fis shalah fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tegakkanlah shaf dalam sholat, karena tegaknya shaf termasuk dari bagusnya sholat. Hadis riwayat Bukhari. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Rawahul Bukhari. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk dari tegaknya sholat. Hadis riwayat Bukhari. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik diriwayatkan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sungguh lurusnya shaf-shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbir fayaqul tarassu wa tadilu fa inni arakum min wara'i dhahri. Rawahu Ahmad. Dari Anas diriwayatkan adalah Rasulullah SAW menghadap kepada kami sebelum takbiratul ihram, lalu bersabda, rapatkanlah dan luruskanlah, karena sesungguhnya aku, yakni Nabi, dapat melihat kalian dari belakangku. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis-hadis tersebut bisa disimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu merapatkan dan meluruskan shaf-shaf kita ketika sholat berjamaah. Namun hal itu bila keadaan sedang baik-baik saja, tidak ada masalah ataupun hal-hal yang darurat ya guys. Adapun dalam kondisi yang belum normal seperti sekarang ini, di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman wabah COVID-19, perenggangan jarak shaf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, la darar wala dirar. Rawahu Ibnu Majah.
tidak boleh berbuat mudorot, dan tidak boleh menimbulkan mudorot. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, perenggangan jarak shaf tidak menghilangkan nilai atau pahala dan kesempurnaan sholat berjamaah. Karena wabah COVID-19 merupakan udzur syar'i yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal atau tidak seperti biasanya. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Rawahul Bukhari. Jika seorang hamba jatuh sakit atau pergi safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa makna hadis Bukhari tersebut ialah jika seseorang apabila tidak sedang bepergian jauh atau saat ia sehat biasa mengerjakan sesuatu amalan, kemudian saat ada udzur syar'i dia mengambil rukhsah atau keringanan atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakannya, sementara dalam hati ia bertekad andai saja bukan karena udzur ini niscaya tetap akan ia kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal tadi meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya. Jadi, perenggangan shaf atau pembuatan jarak antara jemaah satu dengan jemaah yang lain dalam sholat berjamaah di masjid atau musola dalam kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini boleh dilakukan dan sholatnya tetap sah dan sempurna insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Materi dalam makalah ini diambil dari edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 05-10-E-2020 tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah atau 4 Juni 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih.